Ramadan emang udah lewat ya, tapi bukan berarti perjalanan spiritual kita juga harus berhenti dong. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu cara terbaik buat jaga semangat itu tetap membara, yaitu lewat puasa sunnah. Nah, setelah sebulan penuh kita digembleng di bulan Ramadan, semangat ibadahnya itu pasti masih hangat-hangatnya kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar api semangat ini nggak padam? Ini nih pertanyaan pentingnya, gimana kita bisa membawa energi positif Ramadan ke 11 bulan ke depan? Ternyata, salah satu jawaban paling ampuh ya dengan melanjutkan kebiasaan puasa itu sendiri, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Oke, jadi apa sih sebetulnya puasa sunnah itu? Gampangnya gini, ini adalah puasa sukarela. Kalau puasa Ramadan kan wajib hukumnya. Nah, yang ini tuh sifatnya bonus. Kita kerjain buat dapat pahala ekstra dan biar makin dekat sama Allah. Kalaupun kita nggak ngerjain, nggak dosa sama sekali. Tapi kalau dikerjakan, wah, kebaikannya luar biasa banyak. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih kita dianjurkan banget buat puasa sunnah? Apa sebetulnya hikmah dan manfaat di balik amalan ini? Wah, ternyata manfaatnya itu banyak banget. Yang udah pasti, kita bisa dapat pahala dan ampunan dosa. Tapi lebih dari itu loh, puasa sunnah ini semacam latihan buat ngendaliin diri dan membiasakan hidup sederhana. Plus, dengan puasa sunnah, kita juga ikut meneladani kebiasaan Rasulullah. Bagus buat kesehatan, melatih sabar, dan bahkan bisa jadi penambal kalau ada kekurangan di ibadah wajib kita. Lengkap banget kan? Baik, setelah kita paham kenapanya, sekarang saatnya kita bahas kapannya. Karena ternyata ada banyak banget kesempatan buat kita berpuasa sunnah sepanjang tahun. Yuk kita lihat beberapa yang paling populer. Nah, ini dia nih, bisa dibilang kalender spiritual kita. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, pas banget setelah Ramadan. Ada juga puasa rutin setiap Senin dan Kamis. Terus ada puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih di pertengahan bulan Hijriah. Ada juga puasa Arafah buat kita yang nggak lagi ibadah haji, dan puasa Taswa serta Asyura di bulan Muharram. Tuh kan, banyak banget pilihannya. Dan biar makin semangat, coba deh dengerin hadis yang satu ini. Ini benar-benar luar biasa. Coba bayangin, cuma dengan puasa Ramadan sebulan penuh, terus kita lanjutin dengan 6 hari aja di bulan Syawal, pahalanya itu dihitung setara dengan puasa setahun penuh, Masya Allah kan? Tentu aja, setiap ibadah pasti ada aturannya supaya sah dan diterima. Nah, biar nggak salah langkah, yuk kita pahami bareng-bareng aturan main dalam puasa sunnah ini. Oke, ada 2 konsep kunci yang perlu kita bedain di sini. Syarat sah dan rukun. Biar gampang, bayangin aja syarat sah itu kayak tiket masuk ke sebuah acara, kita harus punya sebelum acaranya mulai. Nah, kalau rukun, itu adalah rangkaian acara utamanya itu sendiri. Jadi, syarat sah itu prasyaratnya, rukun itu inti pelaksanaannya. Jadi, apa aja syarat sahnya? Pertama, tentu harus seorang muslim. Kedua, udah mumayyiz, artinya udah bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, harus dalam keadaan suci, jadi nggak sedang haid atau nifas. Keempat, puasanya dilakukan di hari yang emang dianjurkan, bukan hari terlarang. Dan yang kelima, ini khusus buat wanita yang sudah menikah, dianjurkan untuk mendapat izin dari suaminya. Nah, kalau pilar atau rukunnya cuma ada 2. Simple banget. Yang pertama adalah niat, yaitu tekad di dalam hati kalau kita mau berpuasa. Asyiknya, khusus untuk puasa sunnah, niat ini boleh diucapkan di pagi hari selama kita belum makan atau minum apa-apa sejak subuh. Pilar kedua, ya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Terus, apa aja sih yang bisa bikin puasa kita batal? Beberapa udah jelas banget ya, kayak makan atau minum dengan sengaja. Terus muntah yang disengaja juga membatalkan. Na'udzubillah, murtad atau keluar dari Islam juga otomatis membatalkan puasa. Dan puasa juga bisa batal kalau di tengah hari salah satu syarat sahnya gugur. Misalnya seorang wanita tiba-tiba haid. Nah, sekarang Anda udah tahu kenapanya, kapannya, dan juga aturannya. Biar makin mantap, yuk kita rangkum semuanya dalam panduan praktis, langkah demi langkah, supaya Anda bisa langsung coba. Gampang banget kok. Pertama, pasang niat di hati mau puasa sunnah apa. Kedua, mulai tahan diri dari fajar. Ketiga, pas maghrib tiba, segerakan berbuka. Nah, dan yang keempat, ini tips bonus yang penting banget. Manfaatkan hari puasa itu untuk memperbanyak ibadah lain. Baca Quran, perbanyak zikir, sholat sunnah, bersedekah, jadikan hari itu benar-benar spesial. Jadi, penting banget buat kita ingat ya, tujuan puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai sore. Jauh lebih dalam dari itu, puasa adalah tentang mengangkat derajat spiritual kita, melatih jiwa, dan membersihkan hati.
So, sekarang jalannya udah terbentang di depan Anda, ilmunya udah ada, kesempatannya pun banyak. Pertanyaannya sekarang untuk Anda pribadi, kesempatan untuk bertumbuh secara spiritual yang mana nih yang bakal Anda ambil pertama kali?